suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Saya sampaikan kepada mereka berdua secara santun begini, Pak. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang gak jadi ceramah, besok Habib-habib yang lain akan dihadang, besok kiai-kiai yang lain akan dihadang, besok ustaz-ustaz yang lain akan dihadang, besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Saya sampaikan kepada badan, oh ini nggak bisa, Pak. Kalau saya hari ini dihadang, kalau saya tidak hadir, besok habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustaz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh, yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan, nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau aja jauh-jauh hari yang ngancem, datangin itu yang ngancem. Sebagai petugas tentara maupun Polri, itu yang ngancem datangin. Kenapa kamu ngancem? Kenapa kamu ribut? Kenapa kamu bikin gaduh? Emang kamu aja yang punya pasukan? Orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir. Enggak, kita yang jamin, tidak ada untuk provokatif, enggak, cuman semata-mata ceramah untuk agama, jangan sampai mau dipecah belah. Kita sama-sama anak bangsa, sama-sama umat Islam, sama-sama kita cinta NKRI ini. Jadi untuk apa kita mau ribut? Kalau kita ribut berbenturan sesama umat Islam, yang di luar non agama Islam ini tepuk tangan. Ini pada pokok permasalahan saja. Malam ini kita mau bermediasi. Ayo kita layani. Kalau saya nggak kemana-mana. Kalau saya ngomong kita dari A itu panjang. Kita inginkan tutup poinnya aja, Bang. Pak, kalau yang dilihat warga yang nyerang duluan siapa, Pak? Ya di sini FPI itu tidak nyerang. Ya di sini FPI itu tidak nyerang. Ya yang dari PWI yang dari Kelarian itu yang datang ke sini. Ya, serang gitu. Yahdiyana ila siratikal mustaqim. Wa yaj'alana minal muttaqin. ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Alhamdulillah, yang di depan itu biar ibu-ibu bisa melihat. Boleh ya biar ibu-ibunya nggak kalingan, Bu. Bu, apa kabar Ibu? Baik semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di sini panjang umur, dalam taat dan ibadat, dalam sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya nih, kita malam ini mau perang atau mau ngaji? Betul. Kita mau ngaji, mau baca sholawat, mau istighfar, mau dengar ceramah. Betul. Betul. Nah, saya mau tanya lagi, mau perang atau mau ngaji? Mau perang atau mau ngaji? Tapi kok ada yang menyerang ya? Kurang ajar, saudara. Dulu tahun 48, saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, PKI. Betul? Betul? Dan tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti nah, kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Tapi ingat, kita mengaji bukan mau perang. Betul? Tapi kalau diganggu, dia mau melawan. Dia mau melawan. Lawan, saudara. Waduh, galak banget. Tapi masing-masing lihat kiri kanan ya, jangan ada yang jadi provokator. Setuju? Setuju. Jangan mau kita diprovokasi, betul. Sekarang saya mau
makanya nih di atas mimbar kita lihat ada kiai, ada ustadz, ada ulama, ada habaib, duduk akrab saling berpelukan, damai, indah tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya umat Islam Petarukan yang ada di Pemalang, kalau lihat habaib sama ulama akur, senang tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Dukung tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Begitu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, cinta keluarga Nabi, dan cinta kedamaian. Betul? Betul? Dari dulu ahlus sunnah nggak pernah cari musuh. Betul? Betul? Musuh jangan dicari. Tapi kalau musuh datang sendiri, saudara, lain lagi ceritanya tuh. Saudara, ikan jambal buah terong lu jual gua borong. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi kepada semua umat Islam yang ada di sini, yuk kita ikhlaskan niat, luruskan niat kita bahwa kita hadir sekarang ini buat ngaji. Tadi kita sudah dengar bacaan Quran, betul? Kita udah dengar baca selawatan, betul? Indah tidak? Bagus tidak? Nah, sekarang kita tadi juga barusan ada ceramah yang membangkitkan semangat persatuan kita. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, karena itu kalau ada niat-niat yang nggak baik, yuk masuk ikut ngaji sama kita di sini. Ikut ngaji, baikin niat, jangan jadi pengganggu, saudara. Betul? Nah, karena itu saudara, sebelum saya kemari tadi, saya didatangi oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres. Pak Dandimnya baik, Pak Kapolresnya juga baik, yaitu Pak Arif dan Pak Eko. Alhamdulillah. Mereka melaporkan Habib, situasi kondisinya seperti ini, begini. Nah, saya sampaikan kepada beliau, nggak usah khawatir Pak. Umat di sana mau ngaji. Umat datang mau ngaji, nggak ada yang mau bikin ribut, betul? Betul? Asal jangan diganggu. Kalau nggak diganggu, umat nggak ribut kok, betul? Nah, jadi saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandim jaga saya keamanan di luar daripada wilayah, jangan sampai ada orang mengganggu pengajian. Dan saya yakin umat Islam yang datang malam hari ini, mereka mau ngaji, mereka mau taklim, mereka mau tuntut ilmu, mereka mau selawatan, mereka bukan mau perang, betul? Betul? Tapi kalau mereka diganggu, umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah untuk berjuang. Itu saya pesankan kepada Bapak Dandim, Pak Kapolri, tolong Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid ujung sana ada 5 jamaah diserang dengan pedang. Ada 5 orang terluka sekarang ada di pelataran masjid. Dan saya minta kepada Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, begitu juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya, segera kejar para pelakunya. Tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, nggak boleh dibiarkan. Tangkap, jebloskan mereka. Kita berikan waktu kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dalam waktu 1x24 jam mereka harus ditangkap. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa pedang. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa senjata tajam, betul? Tahu-tahu diserang dengan pedang. Ini baru terjadi, saudara. 5 orang terluka ada di masjid sana, sedang dijaga, saudara, oleh umat Islam. Karena itu saya minta Pak Dandim kejar pelakunya, tangkap mereka, jebloskan ke penjara. Begitu juga Kapolres. Kalau Bapak Dandim dan Bapak Kapolres tidak bekerja 1x24 jam, kami akan kirim pejuang-pejuang Islam untuk kejar semua. Karena umat Islam cinta damai tidak, cinta tenang tidak. Kita datang kemari mau perang atau mau ngaji, tapi kalau diganggu diam atau lawan. Kurang ngajar, saudara. Ada 5 orang jamaah mau ikut ngaji, ada di belakang. Foto mereka diserang oleh beberapa orang pakai pedang, saudara, pakai senjata tajam, terluka. Saya ada ini, saudara, rekaman. Masih ada, mereka sedang diobati, ditangani oleh tim medis, tim kesehatan, saudara. Alhamdulillah lukanya masih bisa diatasi.
Nah ini polisi nggak boleh diam, betul? Dandim juga nggak boleh diam, betul? Saudara, dulu tahun 48 tahun 65 yang membunuh habaib, membunuh kiai, membakar pondok pesantren, membantai dari para santri, mereka adalah PKI. Kalau PKI sampai hidup lagi, saudara, mereka jelas akan balas dendam terhadap umat Islam. Maka itu saya ajak semua para habaib, para kiai, para guru bersatu, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah-pecah, betul? Saya mau tanya semua, siap bersatu, siap berjuang bersama, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela agama, siap bela negara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi semua tenang, duduk semua. Ibu, nah, bisa duduk bu. Ayo duduk yang tenang, semua duduk. Nah ini saya ceramah udah berlanjut nih, udah berlanjut. Tadi Bapak Dandim dan Bapak Kapolres menyampaikan dengan santun, sopan, bijak, arif. Ya katakan Habib, bisa kalau nggak Habib nggak usah datang deh. Jadi yang lain lagi yang ceramah nggak usah Habib, supaya kondisinya tenang. Kira-kira saya mau tanya, umat setuju gak? Setuju gak? Tapi pada Dandim yang minta. Setuju gak? Maka Polres yang minta. Setuju gak? Setuju gak? Nah, akhirnya saya jawab, terima kasih Pak Dandim, Anda sudah memberikan informasi yang sangat berharga tentang situasi dan kondisi di Petarukan. Tapi Pak Dandim gak usah khawatir, saya menjamin jamaah yang datang baik dari Petarukan, dari Pemalang maupun sekitarnya, saudara, karena yang hadir sini ada yang dari Tegal, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Brebes. Kenapa kok banyak betul sih yang hadir, saudara? Ada yang dari Subang, saudara. Nah, kenapa sih kok jauh-jauh pada datang? Karena beberapa waktu yang lalu ada ancaman, betul? Jadi para pecinta nggak terima. Nah ini gara-gara ada ancaman, umat Islam jadi datang dari mana-mana, bukan mau perang, bukan. Mereka nggak mau pengajian diganggu, betul? Betul? Takbir. Nah sekarang saya tanya dulu nih, Pak Dandim suruh saya ya sebaiknya jangan datang lah, Beb. Pak Kapolres juga begitu. Jadi saya mau tanya dulu nih yang ada di sini nih, datang jangan? Datang jangan? Bahkan udah datang. Alhamdulillah. Tapi memang saya akui Pak Dandimnya bagus, Pak Kapolresnya bagus, menginformasikan situasi dan kondisi. Akhirnya saya sampaikan ke beliau, begini aja Pak, kita bagi tugas. Bapak jaga keamanan di luar daripada lokasi acara. Kalau ada kelompok-kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu, Bapak tangani. Adapun umat, saya jamin umat tidak akan ribut, umat tidak akan bikin kegaduhan selama umat tidak diganggu. Betul? Saya mau tanya, siap jaga keamanan? Siap tetap damai? Siap tetap tenang? Nah, damai itu indah tidak? Tenang itu indah tidak? Indah, saudara. Ahlus sunnah suka kedamaian. Yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Betul? Betul? Saya mau tanya, ahlus sunnah suka mengganggu tidak? Ahlus sunnah memusuhi kiai tidak? Ahlus sunnah memusuhi habaib tidak? Ahlus sunnah memusuhi keluarga Nabi tidak? Ahlus sunnah membubarkan pengajian tidak? Jadi yang suka membubarkan pengajian ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Kalau kamu tanya yang suka bubarin pengajian siapa? Ahlul fitnah. Ahlul fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah nih, di atas habaib banyak semua ahlus sunnah. Kemudian kiai-kiai ini juga hadir, masya Allah, semua ahlus sunnah. Ahlus sunnah bersatu, damai, tenang. Enggak, kami enggak pernah takut dengan PKI, betul? Enggak. Nah terus ada lagi yang menarik.
tetap Pak Dandim dengan Pak Kapolres mintalah dengan santun Habib. Apa nggak bisa? Kan bisa diganti Ustaz lain. Begitu saya jawab, boleh jawab nggak? Boleh jawab? Udah dijawab tadi. Mau tahu jawabannya? Betul. Saya sampaikan kepada mereka berdua secara santun begini Pak. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah. Besok Habib-Habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustadz-ustadz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Saya sampaikan kepada Pak Dandim. Oh ini nggak bisa Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok Habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustadz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh, yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau aja jauh-jauh hari yang ngancem, datangin itu yang ngancem. Sebagai petugas tentara maupun Polri itu yang ngancem datangin. Kenapa kamu ngancem? Kenapa kamu mau bikin ribut? Kenapa kamu mau bikin gaduh? Emang kamu aja yang punya pasukan? Orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir. Kira-kira jelas gak? Makanya waktu itu saya tanya kepada Ustaz Imran nih melalui saya punya anak saudara. Anak saya tanya, Habib datang jangan nih Pak. Saya bilang ya tanya panitia. Kalau panitianya bilang batal, ya saya nggak jadi datang. Tapi kalau panitianya bilang jadi, saya datang. Saya nggak peduli PKI yang mana yang mengganggu saya sudah. Betul? Oh alasannya apa? Kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Saudara, ya saya keras terhadap preman, terhadap mafia, saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi, saya keras saudara terhadap koruptor, terhadap korupsi, saya keras ya terhadap pejabat-pejabat bejat saudara. Takbir, takbir. Jadi kalian takut saya keras, jangan koruptor. Kan takut saya keras, jangan saudara, jangan bandar judi. Kalau takut saya keras saudara, jangan pemabokan, betul? Takbir. Saya saudara kalau bertemu kiai itu saya keras. Saya sangat hormat kepada para kiai. Kiai-kiai saudara yang sepuh dimanapun saya ketemu, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saya takluk kepada kiai saudara. Saya ketemu santri-santri, saya harus santun, saya harus sopan. Jadi keras atau tidak keras tergantung situasinya, betul? Kepada orang baik kita baik, orang lembut kita lebih lembut, betul? Tapi kepada orang-orang yang mau keras kita bisa lebih keras, betul? Takbir. Saya mau tanya sekarang, itu yang nyerang barusan jamaah 5 orang luka, saudara, biarkan saudara atau lawan? Biarkan atau kejar? Kita minta kepada aparat segera kejar, tangkap. Dan besok saya minta kepada Ustaz Imran dan para kiai habaib yang ada di sini, tanya kepada Kapolres yang sudah ditangkap atau belum. Nah kalau belum ditangkap, saya akan kirim pasukan untuk kejar mereka. Kurang ajar. Orang mau ngaji diserang, orang mau ngaji dibabat dengan pedang, orang mau ngaji dilukai sampai berdarah-darah. Kurang ajar. Tapi cukup. Kalau kau berani keluar, tunjukkan di mana kau berada. Saudara, saya keluar masuk ke Malang ini bukan baru sekarang, saudara. Saya sudah puluhan tahun, 40 tahun saya berdakwah, saudara. Keluar masuk kampung, naik gunung, turun ke lembah, saudara. Masuk ke desa-desa, saudara. Saya enggak pernah bikin ribut. 40 tahun saya berdakwah di mana-mana, enggak ada. Habis dakwah, panitia berkelahi, enggak ada. Habis dakwah, saudara, maaf pukul-pukulan, enggak ada. Fitnah itu semua saudara. Oh, mereka melapor ke aparat, Habib Rizik itu keras. Nanti kalau ceramah orang bisa ribut. 40 tahun saya berdakwah, kita tidak pernah ribut. Justru mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang kurang ajar, betul? Takbir. Siap lawan mereka.
Ahlus Sunnah PKI kalian. Saudara, jadi kalau ini tidak diurus saudara, saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri, ormas-ormas preman, ormas apapun namanya yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal saudara. Takbir. Jadi saya mau tanya, ormas-ormas yang suka mengganggu kiai setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Takbir. Saya akan ingatkan kepada seluruh askar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai, betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka, setuju? Takbir. Dipikir ini saudara dihancam gitu, Habib Rizik nggak datang. Saudara keramanya segitu aja dah. Udah terus. Tahun depan lagi, tahun depan. Sekarang harus lanjut. Capek. Bukan baru ceramah udah gas ujung. Giginya udah gigit ujung, ya sudah. Biasanya kan orang ceramah awal pelan-pelan dulu, betul? Pelan-pelan, jangan langsung gigit ujung, betul? Nah, kenapa saya gigit ujung? Karena saya tadi dari depan ada 5 jamaah saudara yang nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat, niat dari rumah mau ngaji, saudara, ditebas dengan pedang di depan. Nah yang lepas itu Hubal saat ini dikejar sama saudara lain, habis lepas lari, bencong. Betul. Kurang ajar saudara. Jadi supaya masyarakat di sini tahu ya, di sekitar kita ada PKI yang ingin membubarkan pengajian, yang ingin ngadu domba habib dan kiai, yang ingin merusak kesatuan dan kesatuan umat. Maka itu sekali lagi saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap hajar kejar siapapun yang mengganggu ulama? Siap? Takbir. Saudara, kalau ada ormas atau tokoh yang saling berbeda pendapat, saudara, nggak usah saling ancam, nggak usah ribut, jangan. Kan Allah udah ajarkan dalam Al-Quran, saudara. Baca surat An-Nahl ayat 125, saudara. Di sana Allah ajarkan Nabi bagaimana cara menghadapi orang kafir ahlul kitab. Bagaimana caranya? Allah ajarkan Nabi. Apa kata Allah kepada Nabi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hei Muhammad, ajak mereka itu ke jalan Tuhanmu. Artinya ajak mereka masuk Islam. Tapi dengan cara apa? Bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan. Atau dengan kata lain, Nabi diperintahkan oleh Allah, ajak itu ahlul kitab, ajak itu orang-orang kafir masuk ke dalam ajaran Islam, tapi dengan apa? Berhikmah, dengan akhlak yang baik. Indah tidak? Indah tidak? Nggak sampai di situ. Kata Allah, wal mau'izatil hasan. Ajak mereka, kasih nasihat-nasihat yang bagus. Ini sama orang kafir. Nabi diajarkan Allah bagaimana ngadepin orang kafir. Caranya dakwahkan mereka bil hikmah dan mau'izatil hasanah. Yang ketiga kata Allah apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat. Mujadalah sudah al-jidal. Wajadilhum, ajak mereka berdebat. Ajak mereka diskusi. Ajak orang-orang ahli kitab kafir tersebut untuk berdialog. Tapi ingat kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Allah nggak mengatakan billati hiya hasan, tapi Allah mengatakan billati hiya ahsan,
Jadi Allah nggak mengatakan ajak mereka dialog dengan cara yang baik. Enggak, Allah katakan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Subhanallah, indah tidak Islam? Saya mau tanya, jawab yang keempat, indah tidak Islam? Bagus tidak Islam? Sekarang saya mau tanya, itu kepada orang kafir saja kita nggak cocok pandangan, saudara. Kita mesti hadapi secara baik-baik, dialog dengan baik, saudara. Bukan main kejar, main hajar, bukan main serang dengan pedang, bukan, saudara. Ajak dialog, betul? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau sama orang kafir saja kita harus ajak dialog, lalu kalau sesama muslim bagaimana? Lalu kalau sesama muslim bagaimana? Kalau sama orang kafir aja kita mesti dialog dengan cara yang terbaik, apalagi sesama muslim. Walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda sikap, walaupun kita berbeda ormas, walaupun kita berbeda pakar, walaupun kita berbeda golongan, saudara, walaupun kita berbeda mazhab, sesama muslim dialog dengan cara yang lebih baik lagi, saudara. Betul? Betul? Ini ajaran Islam. Oh, kita tidak suka dengan ajaran Wahabi. Saudara, jangan pakai otot. Jangan main nyerang, main bakar. Enggak. Ajak Wahabinya dialog, saudara. Kau mengatakan peringatan Maulid haram. Apa kau punya dalil? Saya mengatakan peringatan Maulid itu boleh. Ini saya punya dalil. Ajak dialog. Orang-orang yang pakai otot, main serang, main kejar, main hantam, saudara, itu enggak punya ilmu. Bodoh. Hadapi itu Wahabi dengan dialog, ilmu, dan adab, saudara. Begitu juga terhadap Syiah, saudara. Jangan pakai kekerasan, membakar, tusuk, membunuh, saudara. Nggak boleh. Oh, kita nggak cocok dengan Syiah. Kita harus sunnah wal jamaah. Ajak dia. Syiah, sini kamu. Kenapa kamu melaknat Abu Bakar Siddiq? Kenapa kamu melaknat Umar bin Khattab? Kenapa kamu melaknat Utsman ibn Affan? Kenapa kamu melaknat Sayyidatuna Aisyah? Kenapa? Apa dalilmu? Silakan, aku mau dengar. Kami Ahlus Sunnah cinta kepada semua sahabat, apalagi kepada Sayyidatuna Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Saya tanya, cinta sahabat tidak? Jawab yang keempat, cinta sahabat tidak? Kita sampaikan kepada Syiah, kami cinta sahabat, ini dalilnya. Kami cinta Abu Bakar Siddiq, ini dalilnya. Kami cinta Umar ibn Khattab, ini dalilnya. Hadapi mereka dengan dalil, dengan hujah, bukan dengan parang, bukan dengan hewan, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan. Betul? Dan itu saya mau tanya, Ahlus Sunnah indah tidak? Ahlus Sunnah indah tidak? Islam ini bagus tidak? Siapa Tuhan kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Sallu alaihi. Ahlus Sunnah begitu, saudara. Oh, saya nggak cocok sama Habib Rizik. Karena Habib Rizik keras. Ayo kita dialog. Anda katakan keras, kerasnya di mana? Apa itu yang keras? Ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Oh, dia katakan Habib Rizik kerasnya begini. Oh, begitu alasannya. Nah, nanti orang-orang yang mengundang saya, panitia juga menjawab. Enggak, Habib Rizik itu begini karena ini, begini karena ini. Dialog. Jangan memaksakan kehendak dengan pedang, dengan rewang, seolah-olah kayak dia jagoan, saudara. Ini yang model begini kalau ketangkep pada mewek, manis, saudara. Jangan. Kau berdosa, kau tumpahkan darah saudaramu. Orang mau ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, kau tebas dengan pedang. Kau lukai mereka, kau mau bunuh mereka. Dosa besar. Hati-hati, saudara. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillah min. Maka itu saya tanya sekali lagi nih, semua siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Habib Kiai bersatu, enak tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Sudah.
ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Sedangkan habaib itu dzurriyyatun Nabi, saudara. Jadi ulamanya pewaris Nabi, habaibnya dzurriyyah Nabi. Ini kedudukannya sama-sama tinggi, bukan buat diadu-adu, bukan. Kedudukan ulama mulia, saudara. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah kalangan ulama, saudara. Enggak sampai di situ. Di ayat yang lain Allah nyatakan faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Luar biasa, apa kata Allah? Allah tinggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama, darajat. Sekian derajat Allah tinggikan, saudara. Jadi Allah memuliakan ulama, Allah meninggikan derajat ulama. Nah sekarang, saudara, kalau Allah saja yang maha agung, maha suci, maha besar, maha kuasa memuliakan ulama, saudara, meninggikan derajat ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, wajib untuk meninggikan derajat mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, Allah meninggikan derajat ulama, berarti kita umat Islam wajib gak meninggikan derajat ulama? Allah memuliakan ulama, berarti kita wajib tidak memuliakan ulama? Allah menghormati ulama, berarti wajib tidak kita menghormati ulama? Takbir! Jadi jangan kurang ajar kepada ulama, jangan. Ulama kita, kiai kita yang ngajar di majelis-majelis taklim, yang buka pondok-pondok pesantren, saudara, yang ada di kota sampai ke kampung, saudara, mereka selama berjuang ikhlas di jalan Allah, mereka adalah pewaris Nabi. Nah maka itu saya tanya sekali lagi, saudara, siap menghormati ulama? Siap memuliakan ulama? Siap dekat dengan ulama? Takbir! Bahkan Allah kasih tahu, Nabi kasih tahu, saudara, dalam hadis, ulama itu sumber ilmu. Kalau ulama nggak ada, kemana kita mau cari ilmu? Saudara, Nabi katakan, saudara, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu minan nas intiza'an. Allah nggak cabut itu ilmu dari tengah umat manusia, jangan dicabut begitu saja. Enggak. Walakin Allah, akan tetapi Allah yaqbidul ilma, mencabut itu ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulamanya. Jadi kalau ulama wafat, ada bagian ilmu yang kita belum sempat terima, yang kita belum sempat belajar, yang kita belum sempat, saudara, mewarisi dari sang ulama, itu ilmu ikut dengan ulama, saudara. Ulama sumber ilmu, makanya mumpung di sekitar kita masih banyak ulama, banyak kiai, belajar, merapat, ambil ilmunya, ambil berkahnya, jangan pernah tinggalkan ulama. Betul? Siap merapat kepada ulama, siap belajar kepada ulama, siap memuliakan ulama. Takbir! Makanya saya kalau ketemu kiai ulama, saya nggak berani pernah ngajar, saudara. Semua kiai-kiai, saudara, di mana saya ketemu, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saudara. Saya minta didoain. Pak Kiai belum doakan saya, saudara. Karena saya tahu ulama-ulama tadi yang ikhlas, saudara, doa mereka mustajab, doa mereka makbul. Kiai tolong doakan saya. Kiai tolong jangan lupa lakukan saya di doa dan munajat. Jangan kau lupakan saya di dalam doa dan munajatnya. Alhamdulillah. Jadi maka itu sekali lagi jangan kurang ajar kepada ulama. Nah sekarang soal dzurriyyah, saudara. Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Sabit dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, bahwa betul, saudara, bahwa habaib Ba'alawi turunan daripada Imam Ubaidillah, sabit, saudara, bisuhra wal istifadah, kalau mereka adalah dzurriyyah Nabi. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, itu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah, saudara. Nah kalau sudah itbaknya nggak diakui oleh orang-orang yang baru lahir kemarin, yang ilmunya nggak jelas, saudara. Saudara, kenapa kita harus tinggalkan pendapat dari Ibn Hajar Al-Haytami? Bahkan Syekh Ali Jum'ah, saudara, di Mesir,
ketika ditanya bagaimana ini Ba'alwi, keturunannya jelas apa enggak, apa beliau katakan? Bahwa inna dzurriyyata Ba'alwi ini saudara, nasabuhum thabitun bil ijma'. Nasab mereka saudara ditetapkan dengan ijma', bukan lagi sufrah wal istifadah, tapi lebih dari itu ijma' ulama. Dan Ahlus Sunnah sepakat bahwa sumber hukum Islam khususnya dalam mazhab Syafi'i saudara, di samping Al-Quran dan As-Sunnah adalah ijma' dan qiyas. Betul? Betul? Jadi nggak usah ribut lagi. Yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak apa-apa. Itu urusan dia. Nggak boleh kita paksa untuk percaya. Betul? Betul? Nah kalau ada yang percaya habaib itu turunan Nabi, yang nggak boleh dilarang juga. Betul? Betul? Ini enggak, habaibnya dihina, kiai yang bela habaib dihina juga. Kiai yang cinta habaib dihina juga. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, udah gitu 2 hari yang lalu di Kota Malang, Jawa Timur, saudara, ada seorang musisi, saudara, ceramah. Apa dia bilang? Saya dulu dari masih muda punya teman Habib, tukang mabok. Saya berteman bertahun-tahun sama dia. Pokoknya tiap ketemu dia mabok. Kemudian sampai ketemu udah tua masih mabok. Jadi Habib yang begini ini banyak. Akhirnya gara-gara dia punya teman Habib yang mabok, dari muda sampai tua, dia ngambil kesimpulan bahwa semua habaib tukang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya enggak begitu dong saudara. Saudara, Habib itu manusia, betul? Bukan malaikat, betul? Dan tidak maksum, betul? Mereka sama dengan kita semua, sama. Saudara, kalau dari kecil dididik baik, Habibnya sampai gede, ya baik jadinya, betul? Kalau dari kecil nggak dididik dengan baik, pemabokan, sampai dewasanya yang pemabokan, betul? Betul? Nah, tapi kalau ada oknum-oknum Habib yang rusak, yang pemabokan, jangan dihukum semua Habib mabok, semua Habib rusak. Nggak betul logika semacam itu. Saya mau tanya, kalau ada orang Jakarta, orang Betawi mencuri, apa boleh kita bilang semua orang Betawi pencuri? Ayo jawab Bang Mbak, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, saya mau tanya lagi, saudara. Kalau ada orang Pemalang, satu orang Pemalang suka judi, nah tahu-tahu kita nilai, orang Pemalang semuanya penjudi, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau ada orang Pemalang yang judi, itu oknumnya yang rusak, oknumnya yang salah, bukan orang Pemalang, betul? Orang Pemalang yang baik banyak, betul? Saya mau tanya, orang Pemalang yang baik banyak tidak? Banyak tidak? Yang soleh banyak tidak? Kiai banyak tidak? Nyai banyak tidak? Santri banyak tidak? Takbir! Orang Pemalang yang baik banyak, saudara. Jangan gara-gara 1-2 orang Pemalang jelek, semua orang Pemalang dianggap jelek. Itu kacau namanya, betul? Betul? Nah jadi saudara, musisi ini seenaknya ngomong, so ketemu Habib masih muda mabok, sampai tua tetap mabok. Nah saya mau jawab sekarang, boleh? Boleh jawab? Kapan? Besok aja deh. Ada luka 5 mau bawa ke rumah sakit. Sekarang terus yang luka gimana? Tutup aja loh, obatin dulu, betul? Kalau itu lihat di belakang sana ada saudara-saudara kita yang sedang mengobati. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap tetes darah yang dicucurkan akan menjadi saksi di hari kiamat untuk menghapus segala dosanya dan mendapatkan syafaat Nabi untuk masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Saya ditanya, Habib itu bagaimana? Kalau tadi dibilang teman Habib dari muda dia mabok, sampai tua dia tetap mabok. Nah, semua tenang, duduk, nggak ada apa-apa. Itu semua jamaah kita. Alhamdulillah. Nah, duduk, itu semua jamaah kita. Nggak usah khawatir, saudara. Alhamdulillah. Lo langsung, mana tuh? Enggak, PKI nggak berani masuk kemari, betul?
Kalau masuk udah kiut juga nyalinya, betul? Udah tenang aja, lanjut ngaji. Lanjut ngaji. Baik, barusan saya jawab jangan. Jadi si musisi ini saudara, ahlan wasahlan, silakan. Nah, selamat datang kepada Bapak Bupati. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya tanya, Pak Bupati datang senang tidak? Takbir. Apakah Polres juga datang? Takbir. Pak Dandim juga datang? Takbir. Sallu ala Nabi. Takbir. Saya mau tanya, lihat di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Pak Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap ngaji? Saya mau tanya, kita datang kemarin mau perang apa mau ngaji? Mau perang apa mau selawat? Mau perang apa mau zikir? Betul? Takbir. Silakan duduk Pak. Sama-sama silakan. Coba beri tempat buat tadi nanti duduk di paling depan. Silakan. Ayo semua tenang, semua tenang. Saudara, ini udah malam. Saudara, saya melanjutkan. Jawab jangan? Jawab. Jadi jawabnya saudara, kalau ada mengatakan saya punya teman Habib semudah mabok, sampai tua mabok, nah saya jawab, lah ente bertemannya sama Habib yang mabok, emang Habib yang nggak mabok nggak ada, betul? Berteman sama Habib yang soleh, berteman sama Habib yang baik, betul? Ini Ustadz Usman saudara, ini Ustadz Usman saudara-saudara kita, guru kita di sini. Dari muda beliau bergaul dengan Habib-Habib yang baik. Sampai hari ini temannya tetap baik karena bergaulnya dengan Habib yang baik. Kan Nabi mengatakan almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Kalau kita berkawan dengan orang baik, kita akan jadi baik. Betul? Kalau kita berkawan dengan orang jahat, kita akan jadi jahat. Betul? Maka itu siap cari teman yang baik. Siap cari teman yang baik. Takbir. Jadi jangan punya teman Habib pemabok, sampai tua tetap mabok. Lalu teman dengan pemabok, jangan-jangan lu mabok juga. Nah, kira-kira jelas kan? Paham? Ya sudah, saya sudah panjang lebar bicara di sini. Akhirnya saya mau tanya sekali lagi kepada semua yang ada di sini. Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap menjaga kedamaian? Siap bela agama? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, karena itu saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan sekali lagi. Dulu tahun 48 PKI membantai santri, membunuh ulama, membakar pesantren. Kemudian terulang di tahun 65. Lagi-lagi mereka membantai santri, membunuh ulama, bahkan membunuh para jenderal TNI, saudara, dan mereka bakar pondok pesantren. Saya tanya, jahat tidak? Jahat tidak? Mau terulang? Mau terulang? Nah, karena itu saudara, kita harus waspadai. Kalau di sekitar kita ada orang kelompok-kelompok saudara yang suka ngadu domba ulama, yang suka mecah belah umat, waspada. Karena PKI terus bergerak di sekitar kita untuk memecah belah Habib dengan Habib, Ustadz dengan Ustadz, Kiai dengan Kiai, Kiai dengan Habib, semua mau diadu domba. Begitu saya tanya semua, mau diadu domba tidak? Ya. Mau dipecah belah tidak? Ya. Siap jaga keutuhan negara Indonesia? Takbir! Sallu ala Nabi. Karena itu saudara, saya mau ajak semua. Dulu Habib Soleh Al-Hamid dari Tanggul saudara, Keramat Tanggul, itu di tahun 65 ketemu dengan Kiai yang menyusun sholawat badan. Dibaca oleh Habib Soleh. Habib Soleh bilang, ini sholawat sangat bagus untuk membentengi umat
dari kegaduhan PKI di tahun 65. Akhirnya Habib Soleh mengamanatkan kepada kiai-kiai, habaib di pondok-pondok pesantren, saudara, di mimbar-mimbar, di mana tempat baca selawat badar. Insya Allah kita akan menang lawan PKI. Ternyata alhamdulillah di mana-mana umat baca, tahun 65 kita dimenangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi tahun 65 TNI bersatu dengan ulama, bersatu dengan umat Islam, bersatu dengan ormas-ormas Islam melawan PKI, dan Allah memberikan kemenangan, saudara. Nah, saya lihat saat ini gerakan-gerakan PKI memang namanya bukan PKI, bukan. Hanya modusnya sama, caranya sama. Caci maki ulama, caci maki habaib, adu domba kiai, saudara. Caranya sama. Dulu di tahun 65 PKI kalau melihat habib dan kiai, apa mereka bilang? Ini kadrun, kadal gurun, saudara. Tanya ulama-ulama kita sudah tua yang mengalaminya, sudah. Itu kata-kata kadrun bukan baru kemarin. Itu istilah yang dipakai PKI di tahun 65. Makanya saya punya guru sekaligus orang tua dan sahabat, Ketua Umum PBNU beberapa waktu yang lalu, yaitu Kiai Haji Hasim Muzadi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Oh, beliau kiai luar biasa, saudara. Cintanya kepada Allah dan Rasul, cintanya kepada habaib, cintanya kepada umat luar biasa. Sebelum beliau meninggal dunia, saudara, saya dipanggil. Habib, datang, saya mau ketemu. Ada pesan-pesan yang saya mau sampaikan. Nah, begitu ketemu, apa Kiai? Tolong Habib, tolong jaga umat. Ini saya sekarang ini penasehat presiden. Saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Saya penasehat presiden. Saya nggak boleh lagi untuk bicara di media, nggak boleh. Saya penasehat presiden. Kalau ada masalah, saya langsung bicara dengan presiden. Tapi Habib, di istana, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada ormas-ormas, lembaga-lembaga yang bela PKI datang minta presiden untuk minta maaf kepada PKI. Tolong Habib, ini dijaga. Jangan sampai presiden minta maaf kepada PKI. Saya nggak bisa keluar, Habib. Karena itu saya amanatkan kepada Habib, kumpulkan semua ormas-ormas Islam, turun, tolak presiden minta maaf kepada PKI. Itu di tahun 2016, saudara. Akhirnya saya setuju, siap Pak Kiai, saya jalankan amanat. Akhirnya kita gelar parade tauhid, hampir 1 juta orang yang ikut. Dari mulai parkir Timur Senayan sampai Bundaran HI, kita parade tauhid menolak negara minta maaf kepada PKI. Alhamdulillah, akhirnya presiden di tahun itu tidak jadi minta maaf kepada PKI, saudara. Kemudian begitu Ki Hasim mulai sakit-sakitan, saudara, kembali beliau minta ketemu dengan saya. Begitu ketemu, apa beliau bilang? Habib, saya sudah lanjut, saya sudah tua, tapi saya khawatir Habib, kalau nanti saya sudah tidak ada, PKI ini bangkit lagi. Tolong Habib, umat dijaga, disatukan. Kiai sama habaib gak boleh ribut. Ini PKI bisa bangkit. Akhirnya beliau meninggal dunia, sudah. Benar, di tahun 2021. Begitu saya lagi di penjara kemarin, saudara, Presiden Jokowi mengeluarkan kepres negara minta maaf kepada PKI. Saudara, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti negara yang salah, PKI tidak salah, saudara. Kalau negara minta maaf kepada PKI, saudara, berarti umat Islam, NU-nya, Muhammadiyahnya, Bansernya yang dulu perang melawan PKI, saudara, berarti mereka semua penjahat, sedangkan PKI adalah korban. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nggak bisa, saudara. Bahkan kalau minta maaf kepada PKI, berarti 1, PKI harus direhabilitasi. 2, berarti PKI harus dapat kompensasi. 3, ini yang paling berbahaya, saudara. Dulu umat Islam yang menyerang PKI, mereka harus diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat berat. Makanya almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi mengatakan kepada saya, Habib, kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, berarti saya, orang-orang tua di NU, Kiai NU, dulu tahun 65, saya ini komandan Banser. Ini pimpinan NU sekarang, dulu tahun 65,
mereka komandan-komandan Banser yang perang lawan PKI. Artinya kalau PKI dinyatakan tidak salah, berarti kami para kiai yang salah. Kami akan diadili sebagai penjahat perang. Demi Allah, saya tidak ridho, kata beliau. Nah, sekarang presiden sudah minta maaf, sudah. Presiden yang kemarin, saudara, makanya saya sekarang sedang melakukan perdebatan dengan presiden yang baru supaya Kepres negara minta maaf kepada PKI dicabut. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Dulu PKI ganggu ulama, berarti sekarang yang ganggu ulama adalah dulu PKI ganggu pengajian, sekarang yang ganggu pengajian adalah saya tanya, biarkan atau lawan? Karena itu saya ajak sebelum saya akhiri ceramah saya, khususnya pada ulama, pada kiai, pada habaib. Tolong para habaib, tolong para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, semua yuk kita rapatkan barisan. Yuk kita saling cinta. Yuk kita jangan mau diadu domba mudah-mudahan. Tapi ingat semua, jangan pernah tinggalkan ulama, saudara. Kita kalau tinggalkan ulama akan banyak musibah. Mas itu ulama nggak boleh tinggal, kiai nggak boleh kita tinggal. Setuju tidak? Setuju tidak? Alhamdulillah. Sekarang kita baca suratul Fatihah. Setelah itu kita baca salawat Badar. Setuju? Dulu tahun 65 dengan salawat Badar kita menang lawan PKI. Insya Allah sekarang dengan salawat Badar kita tawassul, kita juga akan menang lawan PKI. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita baca salawat Badar, saudara, kita baca surat Fatihah dulu. Mau lapor ke Pak Bupati yang saya hormati, mau lapor kepada Dandim dan Pak Kapolres. Tadi warga yang sedang mengaji, ada kelompok yang menyerang. Mereka memakai pedang dan ada 5 orang jamaah terluka di belakang. Nah, ditaruh di pelataran masjid. Dan umat nggak boleh marah. Kita ada petugas, kita serahkan kepada petugas. Setuju? Setuju? Jangan, kita nggak usah marah. Ini memang resiko, saudara. Kalau ngadepi orang-orang, saudara, yang berkarat imannya memang seperti itu. Nah, maka itu saya mau melaporkan di depan umat semua. Jadi sampai saat ini ada 5 orang yang terluka, bersimbah darah dan sedang diurus. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Ya, saya minta bantuan Bapak Kapolres, saya minta bantuan Pak Dandim, dan ini juga akan saya laporkan ke Jakarta agar para penyerang dicari, dikejar dan ditangkap. Dan diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena saya khawatir, saudara, kalau aparat tidak bekerja, mereka dibiarkan, besok akan ada lagi yang jadi korban. Betul? Kita nggak mau terjadi begitu. Betul? Dan saya khawatir kalau nanti aparat tidak kejar, umat Islam yang akan kejar mereka. Betul? Siap kejar mereka? Takbir! Sekarang kita serahkan dulu kepada aparat. Setuju tidak? Setuju tidak? Percaya tidak dengan Kapolres? Percaya tidak dengan Pak Dandim? Percaya tidak dengan Pak Bupati? Takbir! Kehadiran Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres di atas mimbar ini menunjukkan bahwa beliau menghormati habaib, menghormati ulama, dan menghormati umat Islam. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan bupati yang seperti ini kita doakan, mudah-mudahan besok bisa jadi gubernur. Amin. Pangdamnya besok bisa jadi pangdam. Amin. Kapolresnya besok bisa jadi kapolda. Amin. Tetapi saya minta para habaib, para ulama dukung. Nah, dukung Pak Bupatinya, dukung Dandemnya, dukung Kapolresnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi nggak boleh mereka dibiarkan, betul? Malam ini mereka lukai 5 warga, besok bisa lagi mereka lukai 10 warga. Sudah nggak boleh diam. Ini negara hukum, tidak ada siapapun yang kebal hukum di negeri ini, sudah. Siapapun yang salah harus dihukum. Setuju? Takbir! Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah Rasulillah. Salatullah
tangan semua. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Allah kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah lillah. Salatullah salamullah ala yasin. Angkat tangan lagi. Ilahi salimil ummah minal afari wal nikmah. Ilahi salimil ummah minal afari wal nikmah. Wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Angkat tangan lagi. Ilahi sal wa akrimna binal maqalib minnah. Wa akrimna binal maqalib minnah. Wa dafi masalatin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah lanjut. Wa salli ala nabil barik bila haddin wala hasrin. Semua. Wa salli ala nabil barik bila haddin wala hasrin. Allah wa ali sadatil ghurri bi ahlil badri ya Allah. Salatullah sallu ala Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi. Jadi saudara, sebelum saya akhiri, insya Allah nanti saya di Jakarta, saya akan sampaikan saudara ke pemerintah pusat, khususnya kepada Bapak Presiden, agar ormas apapun, saudara, ormas apapun yang berisi preman, suka mengganggu masyarakat, apalagi mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu pengajian, saya minta kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima TNI, nanti kita sampaikan secara resmi agar ormas-ormas tersebut dibubarkan. Setuju? Setuju? Harus dibubarkan karena itu membahayakan NKRI. Itu membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI. Walaupun ormas-ormas tadi ada pembinanya oknum jenderal, baik TNI maupun Polri. Oh, Presiden nggak takut, saudara. Nah, saya mau sampaikan, ini bukan zaman Jokowi, ini zaman Prabowo. Prabowo itu anti PKI. Prabowo itu bukan musuh ulama. Prabowo itu bukan musuh agama. Saudara, saya yakin kalau beliau diberikan masukan baik-baik, adanya gerakan neo PKI yang bisa membahayakan persatuan kesatuan bangsa, insya Allah ormas-ormas yang suka ganggu pengajian dibubarkan dari bumi Indonesia. Begitu saya tanya, kalau besok Presiden membubarkan ormas-ormas yang suka mengganggu masyarakat, setuju tidak? Hukum Presiden tidak? Hukum Presiden tidak? Takbir. Begitu saya ingatkan juga kepada semua pejabat di daerah, ingat Presiden sekarang adalah Bapak Presiden Prabowo. Jadi semua kepolisian, TNI harus tunduk kepada Bapak Prabowo, bukan kepada yang di Solo, bukan. Bukan. Saya mau tanya, presidennya sekarang yang di Solo atau Prabowo? Prabowo. Siapa presiden kita? Prabowo. Siapa presiden kita?
saudara. Tapi ingat ya, saya minta kejadian pada malam hari ini jangan sampai nanti saya pulang terus ada keributan. Saya nggak mau. Jadi pulang dari sini kita tenang, kita damai, pulang ke rumah masing-masing, kita serahkan dulu kepada aparat untuk mencari pelaku, menangkap dan memproses hukum. Setuju? Takbir. Pulang dari sini langsung ke rumah. Setuju? Ya, tapi tentu saya minta jangan pulang sendiri-sendiri. Saya khawatir nanti ada PKI yang menyelinap di ujung jalan, terus ada yang dihadang lagi, saudara. Nah, jadi berangkat berlima, 10 rombongan, jangan sampai nanti bapak ibu diganggu, betul? Tapi insya Allah enggak. Tadi udah diuber, udah lari kencing-kencing, saudara. Nah, dia cuma berani nyerang, begitu lari, saudara. Itu kan cara bencong begitu, betul? Karena itu sekali lagi percaya sama Pak Kapolres, percaya dengan Pak Dandim, siap serahkan kepada mereka. Jadi umat siap damai, siap tenang, siap jaga ketertiban, siap jaga keamanan. Takbir. Jadi umat di sini bukan mau perang, betul? Lagi, tapi kalau diganggu umat nggak diam, betul? Jadi kalau kita diganggu, saudara, diam atau lawan? Biarkan atau lawan? Tapi karena kita sabar, kita harus sunnah, kita warga negara yang baik, serahkan dulu ke aparat. Setuju? Setuju? Tapi kalau aparatnya nggak kerja, kemudian tahu-tahu besok umat diganggu lagi. Nah, saya mau tanya, lawan jangan? Kejar jangan? Kejar, hajar, habisi mereka, betul? Takbir. Sallu alaihi. Nah, ini yang mau saya sampaikan malam hari ini. Sekali lagi, saya terima kasih kepada para habaib, para ulama, para kiai, wabil khusus kepada Kiai Utsman. Masya Allah, saudara Muhammad Imran, Gus Muhammad. Nah, di sini juga ada Gus Rafi'i. Saya nggak sangka dari Semarang datang juga. Masya Allah, di sini banyak kiai-kiai datang dari Purwakarta. Oh, ada Syekh Syahid Joban. Alhamdulillah. Nah, ini jadi di sini kita jaga persaudaraan kita. Setuju? Jadi setelah kita baca doa, tutup, tertib, siap pulang dengan tertib? Siap. Dan tolong nanti saya minta yang ada di sini kepada panitia Gus Muhammad dan lainnya, tolong yang luka-luka kita perhatikan. Nah, kita perhatikan. Sudah ada di dalam aman. Ya, artinya mereka enggak ini, artinya luka-luka berdarah dan bisa diatasi. Bagus. Terima kasih Kiai Masur. Dan nanti mereka yang luka-luka, saudara, insya Allah akan kita santuni, akan kita bantu, akan kita obati sampai sembuh. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Tolong diurus, kita akan urus mereka. Dan tentunya para korban ini akan jadi saksi. Dia tahu siapa yang menyerang. Nah, ada yang robek dia punya bibirnya, saudara. Nah, ada yang luka di daerah sekitar matanya, saudara. Jadi baju udah bersimbah darah semua. Nah, tapi nggak usah khawatir. Saya yakin, saudara, ini akan jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kejadian ini yang pertama dan terakhir. Amin. Amin ya Rabbal. Mereka para penyerang, saya suruhkan taubatlah kepada Allah. Minta maaf kepada korban. Selesaikan secara baik-baik supaya tidak ada dendam di antara kita. Betul? Nah, sekali lagi saya tanya sebelum saya akhiri, setuju tidak diserahkan ke aparat? Setuju tidak? Percaya kepada mereka? Takbir. Siap pulang dengan tertib? Siap pulang dengan aman? Takbir. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Jazakallah khair. Terima kasih kepada Bapak Dandim, Pak M. Arif, begitu juga Pak Eko Sunaryo yang menjadi Kapolresnya. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan, Pak, Bapak berdua datang dengan santun menyampaikan informasi, kami berdiskusi, dan akhirnya saya tetap memutuskan untuk kemari. Walaupun tadi ada saran, beliau tidak menghalangi saya ceramah, cuman beliau ini berdua memberikan saran. Beb, ini ada kelompok lain, ini mereka kelihatannya pakai senjata, mau nyerang ini itu. Nah, jadi artinya beliau memberikan informasi sebetulnya sangat bagus. Cuman saya punya pertimbangan lain, Pak Eko. Jadi bukan saya nggak terima, yaitu usul Pak Eko maupun Pak Arif dan timnya, tapi saya punya pertimbangan lain. Sebab kalau saya tidak hadir hari ini, seorang Habib Rizik dihadang, terus nggak hadir di pengajian, besok Habib lain akan dihadang, besok ustaz lain akan dihadang. Betul? Tapi dengan kejadian ini biar mereka melihat bahwa umat Islam nggak bisa diteror, diancam, diintimidasi. Bila umat Islam bersatu,
Tak bisa dikalahkan. Tak bisa dikalahkan. Sekali lagi, bila umat Islam bersatu, bila umat Islam bersatu, bila umat Islam bersatu, siap bersatu, takbir. Ingat pelajaran saya tadi, kepada orang kafir saja kita nggak boleh keras, ajak dialog. Apalagi terhadap sesama muslim, ajak dialog, nggak ada masalah yang nggak bisa didialogkan, saudara. Nah itu saja yang saya sampaikan. Akhirnya kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar semua nih jamaah yang hadir sini, bapak, ibu, pemuda, pemudi, tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, yaitu diharmoniskan rumah tangganya, diberikan keturunan yang solihin dan solihat, dilunaskan utang piutangnya, dan semoga kota Pemalang dijadikan oleh Allah sebagai Madinatun Thayyibah, Madinatun Salihah, Madinatun Mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan diberkat dan Fatihah kita mohon kepada Allah agar semua yang malam hari ini hadir di sini, insya Allah besok kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jangan ada bergerak dulu sebelum ditutup dengan doa. Doa silahul mukmin, doa itu senjata orang beriman. Setuju? Nah, silakan Gus Muhammad ditunjuk siapa yang akan membaca doa penutup. Kita aminkan bersama dengan khusyuk dan yakin kalau doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Gus Muhammad, siapa yang maju? Mana kiainya? Mana kiai kita? Kiai, monggo kiai. Tahan kiai. Tahan kiai. Mana kiai? Sehat walafiat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para suyo bodo kita akhiri kanthi wawasan hakim pikir nggih. La ilaha illallah. La al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman min zawalil iman. Min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanakal qadim. Ya Hannan. Ya Mannan. Ya Rahim. Ya Rahman. Ya Ghafur. Ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta
khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Ij'al jam'ana hadha jam'an mukarraman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tad'al ahadan minna shaqiyan wa la mahruma. Amin. Allahumma la tad'a fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la ghamman illa farajtah wa la hamman illa kashaftah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fa innaka tujbirul katsir wa tughnil faqir ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ahdina fiman hadait wa atina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik fima قضيت وقنا شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabul. 4455 bikin sop ada makanan keluarin. Sekian, itu panitia menyampaikan bikin sop 55. Nah, untuk makan malam kita bersama. Siap makan malam? Takbir. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.